Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kali ini kita akan membahas soal-soal dari penilaian harian bahan kimia rumah tangga atau bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, soal nomor 1. Sabun dan deterjen dapat menarik kotoran yang berupa lemak dan melarutkannya ke dalam air. Karena molekulnya terdiri dari dua komponen yang bersifat A. Hidrofil dan klorofil, B. Hidrofil dan hidrofob, C. Hidrofob dan klorofil, D. Suka minyak dan benci air. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah hidrofil dan hidrofob. Ada partikel atau komponen yang menyukai air dan ada partikel atau komponen yang membenci air atau yang lebih menyukai minyak. Soal nomor 2. Proses pembuatan sabun disebut reaksi penyabunan atau A. Saponifikasi, B. Esterifikasi, C. Eutrofikasi, atau D. Gratifikasi. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah saponifikasi. Kalau esterifikasi berarti sesuai dengan namanya, berarti proses pembuatan ester. Nah, untuk eutrofikasi adalah peristiwa atau proses meledaknya jumlah eceng gondok atau ganggang yang tidak terkendali karena faktor dari kandungan fosfat pada deterjen biasanya. Nah, kalau gratifikasi itu salah satu yang dilarang karena itu salah satu merupakan bentuk dosa. Oke, soal nomor 3. Pemutih pakaian yang berbentuk serbuk atau padat biasanya mengandung bahan aktif disebut kaporit atau A. Natrium hipoklorit, B. Natrium klorida, C. Kalsium hipoklorit, atau D. Kalsium klorida. Nah, jawabannya adalah kalsium hipoklorit. Ini merupakan pemutih yang wujudnya padat. Kalau natrium hipoklorit biasanya wujudnya berupa cairan. Soal nomor selanjutnya, nomor 4. Geraniol adalah zat kimia yang memiliki aroma A. Mawar, B. Melati, C. Apel, atau D. Serai. Oke, jawabannya adalah geraniol adalah A. Mawar. Nah, kalau melati itu jasmin, kalau apel itu amil valerat, nah kalau serai itu citronellal. Kandungan fosfat pada deterjen menimbulkan pertumbuhan ganggang atau eceng gondok yang tidak terkendali di permukaan air, sehingga menghalangi sinar matahari untuk masuk ke dasar sungai, yang dapat mematikan hewan dan tumbuhan yang hidup pada air tersebut. Gejala atau peristiwa ini disebut dengan A. Saponifikasi, B. Eutrofikasi, C. Gratifikasi, atau D. Esterifikasi. Nah, jawabannya adalah sesuai dengan penjelasan sebelumnya, yaitu B. Eutrofikasi. Soal selanjutnya, bahan tambahan pada pasta gigi yang mampu memperkuat gigi namun jika tertelan menimbulkan efek gigi rapuh dan mudah berlubang adalah A. Klorida, B. Hipoklorit, C. Kalsium, atau D. Fluorida. Nah, jawabannya adalah D. Fluoride. Jadi fluoride itu bisa memperkuat gigi, tapi jika tertelan dengan jumlah yang relatif banyak itu bisa justru merusak gigi atau penggunaannya terlalu berlebihan. Oke, soal selanjutnya, sebaiknya kamu menggunakan produk yang ramah lingkungan. Ciri dari produk ini dalam kemasannya terdapat tulisan A. Non-biodegradable, B. Biodegradable, C. Halal, D. Pro UMKM. Nah, jawabannya adalah B. Biodegradable. Kalau non-biodegradable berarti lawannya yaitu tidak ramah lingkungan. Soal selanjutnya. Para petani menggunakan rodentisida untuk memberantas A. serangga, B. tikus, C. ular, D. nyamuk. Nah, jawabannya adalah roden itu adalah tikus. Berarti jawabannya B. Kalau serangga itu dan nyamuk adalah insektisida. Soal selanjutnya, unsur hara utama yang terdapat dalam pupuk ZA atau amonium sulfat NH4 2 kali SO4 adalah A. hidrogen, B. natrium, C. kalsium,
D. Nitrogen. Nah, unsur makro yang dibutuhkan tumbuhan itu ada 3, yaitu N, P, dan K. Nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, di situ ada unsur N, berarti jawabannya adalah D. Nitrogen. Di situ ada unsur hidrogen, sulfur, dan oksigen. Nah, itu adalah zat mikronya. Soal selanjutnya. Zat warna pada cat disebut A. Pigmen, B. Klorofil, C. Binder, D. Titanium oksida. Nah, jawabannya adalah A. Pigmen. Untuk klorofil dan titanium oksida adalah contoh dari warna pigmen tersebut. Nah, kalau binder adalah komponen lain dari cat selain pigmen. Soal selanjutnya, senyawa amil valerat dapat digunakan sebagai pewangi dengan aroma A. Apel, B. Mawar, C. Melati, atau D. Anggur. Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, jadi jawabannya adalah A. Apel. Untuk yang anggur biasanya terkandung senyawa asam tartarat. Oke, soal selanjutnya. Bahan kimia yang biasa digunakan untuk menarik atau melarutkan kotoran pada pakaian adalah A. Pemutih, B. Pewarna, C. Karbol, atau D. Deterjen. Nah, jawabannya adalah D. Deterjen. Nah, karbol itu biasanya nama lain dari pembersih lantai. Soal selanjutnya. Bahan aktif pada obat nyamuk yang biasa digunakan untuk memberantas nyamuk demam berdarah dan biasa terdapat dalam obat nyamuk bakar atau padat adalah A. Diklorvos, B. DDT, C. Propoxur, atau D. DEET. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah karena itu sudah ada clue berbentuk padat dan biasanya untuk memberantas nyamuk demam berdarah, berarti jawabannya adalah C. Propoxur. Nah, diklorvos itu walaupun juga kadang terdapat pada obat nyamuk yang berupa padat dan cair, tetapi tidak umum untuk digunakan untuk memberantas demam berdarah. Untuk DEET biasanya dietil toluamida ini digunakan untuk obat nyamuk oles. Soal selanjutnya, bahan aktif yang terdapat dalam obat nyamuk oles adalah, nah itu ya, tadi barusan, berarti jawabannya adalah D. DEET. Soal selanjutnya, sebutkan minimal 3 bahan aktif pembasmi serangga yang biasa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. A. DDT, DET, atau LAS. B. Propoxur, diklorvos, dan ABS. C. ABS, LAS, dan diklorvos. D. Propoxur, DDT, dan aldrin. Nah, jawabannya nomor yang A itu salah di LAS. LAS itu pada deterjen ramah lingkungan biasanya. Yang B itu salahnya di ABS, itu adalah bahan aktif untuk deterjen tidak ramah lingkungan. Nah, yang C itu salah di ABS dan LAS. Nah, jadi jawabannya adalah D. Propoxur, DDT, dan aldrin. Soal selanjutnya, pestisida yang digunakan untuk membasmi nyamuk tergolong atau disebut juga A. Rodentisida, B. Insektisida, C. Nematisida, atau D. Herbisida. Nah, jawabannya adalah B. Insektisida, karena nyamuk adalah bagian dari insek atau insektisida atau serangga. Nah, kalau rodentisida adalah pembasmi tikus, kalau nematisida adalah pembasmi cacing, kalau herbisida adalah pembasmi tumbuhan pengganggu atau hama pengganggu. Soal selanjutnya, unsur makro yang berfungsi agar tanaman terhindar dari penyakit adalah A. Natrium, B. Kalium, C. Nitrogen, atau D. Fosfor. Nah, unsur makro itu ada 3, yaitu kalium, nitrogen, dan fosfor. Nah, untuk menghindari dari penyakit itu namanya adalah kalium. Nitrogen itu untuk batang dan daun. Sedangkan fosfor itu untuk akar dan biji buah. Jadi jawabannya adalah B. Kalium. Soal selanjutnya, bahan aktif yang terdapat pada deterjen ramah lingkungan atau biodegradable adalah, nah seperti dijelaskan di pembahasan sebelumnya, yang ramah lingkungan adalah mengandung bahan aktif LAS. ABS untuk deterjen tidak ramah lingkungan. DDT itu biasanya untuk insektisida yang digunakan di sawah.
Nah, DEET adalah insektisida atau obat nyamuk oles. Soal selanjutnya, sabun mandi memiliki persyaratan antara lain harga pH harus sesuai dengan pH kulit. Yang terjadi jika pH sabun mandi terlalu tinggi adalah A. Kulitnya wangi, B. Kulit bersih, C. Kulit gatal, atau D. Kulit lembab. Nah, jawaban yang benar atau yang paling tepat adalah C. Kulit menjadi gatal, kemerahan, dan iritasi. Soal selanjutnya, kandungan pupuk TSP triple superfosfat mengandung kandungan fosfor yang dibutuhkan tanaman untuk. Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, berarti untuk fosfor adalah untuk akar dan buah serta biji. Soal selanjutnya, air sada menyebabkan sabun tidak berbuih sehingga menyebabkan pemborosan dalam penggunaannya sehingga dikembangkanlah deterjen. Air sada mengandung ion titik-titik. A. Natrium dan magnesium, B. Natrium dan kalsium, C. Magnesium dan kalsium, D. Aluminium dan besi. Nah, jawabannya adalah C. Mengandung ion magnesium dan kalsium. Jadi mengandung golongan 2A, yaitu magnesium dan kalsium, atau golongan alkali tanah, khususnya magnesium dan kalsium. Oke, soal selanjutnya, salah satu pigmen cat yang menghasilkan warna putih adalah A. Besi oksida, B. Magnesium oksida, C. Titanium oksida, atau D. Natrium oksida. Nah, jawabannya adalah C. Titanium oksida. Soal selanjutnya, benzalkonium klorida adalah bahan aktif yang biasa digunakan pada bahan kimia rumah tangga seperti A. Sabun, B. Deterjen, C. Pasta gigi, atau D. Pembersih lantai. Nah, benzalkonium klorida itu biasanya terdapat pada karbol atau pembersih lantai. Soal selanjutnya, bahan kimia yang digunakan untuk menghilangkan minyak, kotoran, serpian-serpian kulit yang terlepas pada kulit kepala, polusi udara, dan berbagai pengotor yang masuk ke dalam rambut adalah A. Sabun, B. Sampo, C. Deterjen, atau D. Pasta gigi. Itu sudah jelas karena itu digunakan di rambut, berarti jawabannya adalah sampo. Selanjutnya, unsur makro yang dibutuhkan tumbuhan adalah kecuali A. Fosfor, kalium, natrium, atau nitrogen. Nah, unsur makro itu ada 3, yaitu NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Berarti jawaban yang tidak tepat adalah natrium. Oke, itulah penjelasan dari soal-soal penilaian harian. Semoga bisa dapat dipahami dan bermanfaat sehingga bisa menjadi bekal untuk ujian-ujian selanjutnya, baik PTS, ujian akhir semester, ujian akhir sekolah, atau ujian-ujian lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.